Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan adalah sebuah program besar yang Allah berikan untuk muslimin agar muslim ini membangun dirinya hingga mencapai titik tertinggi dalam berislam. Hanya kemudian muncul sebuah masalah ketika kita jujur mengakui bahwa sesungguhnya grafik yang kita miliki saat kita melaksanakan Ramadan dari tanggal 1 hingga tanggal 30 Ramadan itu sesungguhnya kalau kita mau jujur grafik yang menurun. Itu bisa kita lihat pada sebagian masjid-masjid kita yang cenderung berkurang, cenderung kosong, aktivitas semakin melemah. Sementara Nabi SAW memiliki grafik yang semakin padat, semakin naik, dan semakin intens dalam beribadah. Dan ini harus menjadi satu evaluasi pertanyaan buat kita. Kenapa hal ini bisa terjadi? Maka mudah-mudahan pertemuan ini bisa menjawab itu dan mudah-mudahan kita bisa merubahnya. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah bahwa Ramadan ini pertama kali diwajibkan untuk muslimin pada tahun 2 Hijriah. Artinya 2 tahun Nabi SAW kira-kira ada di kota Madinah, diwajibkan Ramadan untuk muslimin. Sebagaimana yang kita ketahui turun surat Al-Baqarah 183. Tapi yang menarik adalah justru Ramadan ini diwajibkan pada 1 bulan sebelum Ramadan, yaitu bulan Sya'ban, tahun 2 Hijriah. Dan ternyata di bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah itu ada 4 sekaligus perintah yang Allah turunkan dan wajib dilakukan di seluruh muslimin. Dari sinilah nanti kita akan lihat ternyata Ramadan itu jangan diamputasi, jangan dipisahkan dari rangkaian 4 hal ini. Mari kita lihat apa saja 4 hal itu. Yang pertama adalah tahwilul qiblah, perpindahan kiblat. Diwajibkan, diperintahkan untuk umat Islam berpindah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Yang kedua, siam Ramadan. Juga sama, diwajibkan bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Selanjutnya, zakat. Semua perincian zakat, detail tentang apa saja yang harus dizakati, berapa kadarnya, nisabnya seperti apa, ini juga mulai diwajibkan tahun 2 Hijriah. Dan yang terakhir adalah jihad. Betul bahwa ayat yang bicara tentang diizinkan untuk berperang itu turun tahun 1 Hijriah. Tetapi itu baru diizinkan. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum dzulimu, telah diizinkan untuk orang-orang yang dizalimi agar mereka membalas itu tahun 1 Hijriah. Tetapi perintah untuk berperang baru turun pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah orang-orang yang memerangi kalian dan jangan melampaui batas. Sungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Itu jihad diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. 4 hal ini. Tahwilul qiblah, perpindahan kiblat, siam Ramadan, zakat, dan jihad. Dan mari kita pahami Ramadan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan 4 rangkaian itu. Saudaraku berbahagia yang dirahmati Allah, jihad itu oleh Nabi SAW disebut sebagai dzurwah sinamil Islam, sebagai puncak tertinggi, sebagai ajaran Islam yang ada di posisi yang paling tinggi. Dzurwah sinamil Islam. Dengan demikian maka artinya dari 4 hal ini yang paling puncak adalah jihad. Maka perpindahan kiblat agar kita mencapai titik jihad, siam Ramadan agar kita menjadi mujahid, kemudian diperintahkan zakat agar kita berlatih untuk menjadi mujahid. Jadi orang berpuasa Ramadan itu sesungguhnya adalah persiapan untuk menjadi mujahid. Jadi jangan pisahkan. Kalau Ramadan tidak dalam rangka menyiapkan diri menjadi mujahid, pasti tidak maksimal. Ramadan kita sudah lebih banyak dari Ramadan Rasulullah SAW, rata-rata seusia kita. Karena Rasulullah SAW pertama Ramadan tahun 2 Hijriah. Rasul wafat tahun 11 Hijriah. Artinya Rasulullah SAW melaksanakan Ramadan paling hanya 10 kali. Kita dengan usia seperti ini sudah berapa banyak Ramadan kita lakukan?
Tapi mari kita lihat hasilnya dengan pertanyaan ekstrim kita, bahwa apakah kita dengan Ramadan yang sudah lebih banyak dari Rasulullah SAW, betul-betul sudah tertanam jiwa jihad dalam diri kita? Mudah pertanyaan ekstrimnya. Supaya kita mengukur apakah Ramadan ini hasilnya sudah seperti Ramadan yang diharapkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Pertanyaannya begini, kalau nanti Ramadan 1430 ini selesai kita laksanakan, bayangkan ketika selesai itu, kemudian kita dipanggil untuk berangkat jihad. Pertanyaannya, berangkatkah kita? Kalau kita siap berangkat, maka mari kita syukuri itu. Tapi kalau belum, maka mari kita pertanyakan di mana salahnya Ramadan kita, di mana kurang istimewanya Ramadan kita. Karena Rasulullah SAW dan para sahabat, sebenarnya ketika mereka melaksanakan Ramadan pertama kali, ketika kira-kira puasa Ramadan baru berjalan setengah bulan, para sahabat harus berangkat untuk melanjutkan, untuk berangkat jihad dalam perjalanan menuju Perang Badar. Tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, ini Ramadan pertama buat muslimin, disitulah terjadi perang besar pertama, yaitu Perang Badar. Saudara-saudariku, namanya Madinah ke Badar itu bukan jarak yang pendek. Hari ini dalam perjalanan menuju ke Badar, dengan bis saja perjalanan bisa 4 jam, secepatnya 3,5 jam. Masa itu yang paling canggih hanya kuda atau mungkin bahkan unta-unta. Artinya sahabat yang baru puasa Ramadan setengah bulan, begitu diseru jihad, dia sudah berangkat. Dan Ramadan kita sudah sekian banyak Ramadan, termasuk Ramadan 1430 ini, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kesempatan sekali lagi, atau berkali-kali setelah itu. Tapi pertanyaan besarnya adalah, apakah kemudian Ramadan kita telah menghantarkan kita menuju titik tertinggi seseorang dalam berislam, yaitu jihad? Artinya apakah Ramadan kita telah membentuk jiwa mujahid dalam diri kita? Wallahu a'lam bishawab.